Mulai minggu depan, operasi keselamatan Mansinam 2025 di Telantas Polda Papua Barat lebih menekankan penegakan hukum. Momen Hari Valentine, Polresta Manokwari membagikan coklat dan bunga kepada pengendara motor dan mobil di lampu merah Haji Bau. Selamat malam saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda, edisi Jumat 14 Februari 2025. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Susan Mampioper, inilah berita Papua Barat hari ini selengkapnya. Sebuah bengkel mobil yang dijadikan pabrikan miras ilegal, bahan bakunya berasal dari negara Cina, berhasil diungkap Satuan Narkoba Polresta Sorong Kota. Beginilah penampakan bengkel mobil yang diduga sebagai parkiran miras ilegal jenis Ciu asal Cina yang berhasil diungkap Satuan Narkoba Polresta Sorong Kota di Jalan Malengke di Kota Sorong, Papua Barat Daya pada Kamis sore 13 Februari 2025. Sebelum polisi menangkap tersangka, lokasi bengkel yang dijadikan pabrik miras ilegal sudah dipantau hampir selama 1 bulan. Pemilik pabrik miras ilegal mengakui baru beroperasi 1 bulan, sementara bahan baku yang dijadikan miras ilegal berasal dari nasi, ragi, pemanis, dan alkohol yang disuling melalui peralatan yang sudah didesain. Kapolresta Sorong Kota Kombes Pol Happy Perdana Yudianto menyaksikan penangkapan pelaku pemilik pabrik miras ilegal mengatakan, miras ilegal jenis Ciu bahan bakunya berasal dari negara Cina, sangat membahayakan bagi kesehatan. Miras ilegal jenis Ciu siap dijual masih ditampung dalam drum dan akan dijual setelah dituang dalam botol kemasan dan siap dijual. Polisi masih terus melakukan penyelidikan terkait bahan baku berasal dari Cina yang lolos masuk ke Indonesia, diduga keterlibatan oknum petugas. Produksinya ini jadi masih karena proses produksi dari awal bahan baku sampai fermentasi ini kurang lebih 15 hari. Jadi ini memang belum sempat dituangkan dalam kemasan-kemasan ya. Jadi masih dalam drum-drum tadi. Teman-teman udah lihat di dalam, jadi masih kayak di ember-ember besar itu. Nah itu tadi saya tanyakan ini berapa kemasan kalau satu ember ini belum bisa menghitung karena memang baru sekali produksi ini sebelum dipasarkan. Tersangka akan diancam dengan Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman 10 tahun penjara. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, mulai minggu depan operasi keselamatan Mansinam 2025 di Telantas Polda Papua Barat lebih menekankan penegakan hukum bagi setiap pengendara roda 2 maupun roda 4 yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Setelah dimulai sejak tanggal 10 Februari 2025 lalu hingga hari kelima operasi keselamatan Mansinam tahun 2025, Polda Papua Barat terus memberikan himbauan aturan berlalu lintas kepada setiap pengendara roda 2 untuk selalu menggunakan helm saat berada di jalan raya. Dirlantas Polda Papua Barat Kombes Pol Andre Manuputi kepada TVRI Jumat siang mengatakan, operasi keselamatan Mansinam tahun 2025 yang berlangsung selama 14 hari hingga tanggal 23 Februari 2025 nanti adalah semata-mata untuk mengurangi angka fatalitas berkendara maupun mengurangi pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polda Papua Barat. Lebih lanjut, Kombes Pol Andre Manuputi menyebutkan di minggu kedua Polda Papua Barat lebih menekankan pada penegakan hukum. Saat ini masih sebatas edukasi atau preventif. Ini operasi keselamatan Mansinam 2025 kita laksanakan dari tanggal 10 hingga tanggal 23 Februari 2025 dengan tujuan utama untuk mengurangi fatalitas berkendara maupun mengurangi pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polda Papua Barat. Kemudian kita laksanakan dalam berbagai bentuk kegiatan. Yang utama pada minggu pertama kita lebih menekankan ke giat edukasi preventif serta ada penegakan hukumnya. Kemudian nanti minggu keduanya kita lebih menekankan ke penegakan hukumnya. Gitu. Selain 9 prioritas utama pada operasi keselamatan Mansinam 2025, Polda Papua Barat juga menyasar kawasan-kawasan yang rawan pelanggaran, rawan kecelakaan, dan kawasan tertib berlalu lintas di wilayah hukum Polda Papua Barat. Kita menekankan di kawasan-kawasan yang rawan pelanggaran
rawan kecelakaan serta kawasan tertib lalu lintas. Itu sasaran-sasaran utama kami untuk melakukan giat sosialisasi maupun penegakan hukum. Sementara itu memasuki hari kelima, Ditlantas Polda Papua Barat mencatat sudah 329 kasus pelanggaran yang berhasil ditilang. Natalindo Kirewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Barat Daya gelar silaturahmi bersama wartawan se-Papua Barat Daya yang berlangsung di Cafe Marina di Kota Sorong pada Kamis 13 Februari 2025. Silaturahmi bersama wartawan seprovinsi Papua Barat Daya, Direktur Reserse Kriminal Khusus Direkskrimus Polda Papua Barat Daya, Kombes Pol Iwan P. Manurung, berkomitmen untuk memberantas kejahatan tindak pidana umum dalam proses mengungkapkan tindak pidana umum seperti tindak pidana korupsi. Tidak bisa kita bekerja sendiri mengingat Polda Papua Barat Daya masih sangat muda. Harus ada keterlibatan teman-teman media dalam proses penyelidikan yang lebih mendalam. Untuk itu hal ini dilakukan sehingga dalam proses pengungkapan kasus tindak pidana umum dapat berjalan maksimal dengan silaturahmi dengan teman-teman wartawan dapat mengenal satu sama yang lain. Dalam arahan Direktur Reserse Kriminal Khusus Direkskrimus Polda Papua Barat Daya menjelaskan, Polda Papua Barat Daya masih sangat muda, untuk itu ia berharap peran media dalam mendukung tugas Polri ke depan. Tapi itu ini terus dibilang, gak usah di Polda Riau sana, datang aja ke sini. Tanya inilah akhirnya saya balik lagi ke sini. Walaupun tadi saya bilang gedung pun masih pinjam, masih numpang. Tapi tidak apa-apa. Ya itu menjadi tantangan buat saya karena saya berpikir Polda Papua Barat Daya. Berarti Kapoldanya baru orang pertama, Wakapoldanya baru orang pertama. Termasuk PJU-nya mulai dari Kapok sampai dengan ke Dir. Jadi semuanya terlukis, tercatat dalam sejarah bahwa Iwan P. Manurung itu merupakan Dirkrimsus pertama di Polda Papua Barat. Dengan situasi merintis gedung dan semuanya harus mulai dari nol. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Kita ke informasi lain, saudara. Dalam rangka memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis, Pangdam 18 Kasuari melakukan kunjungan ke SD YPK 14 dan YPK 04 Maranatha Kota sebagai sekolah penerima manfaat program BMG. Kunjungan Pangdam 18 Kasuari di SD YPK 04 dan SD YPK 14 Maranatha Kota pada Kamis 13 Februari 2025 didampingi Nyonya Arlene Jimmy Ramos dan mendapat sambutan dari Dandim 1801 Manokwari serta para guru dan siswa. Dalam arahannya pada kunjungan tersebut, Pangdam 18 Kasuari Majen TNI Jimmy Ramos Manalu menyampaikan kehadirannya di dua sekolah ingin memastikan pelaksanaan dari program pemerintah pusat, baik BMG dan swasembada pangan, dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Puji Tuhan, Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, lahir maupun batin, dan kita dapat berkumpul di SD YPK 14 Maranatha Kota ini. Sungguh merupakan suatu kebahagiaan bagi kami dari jajaran Kodam 18 Kasuari untuk melihat sejauh mana perkembangan yang dilakukan oleh program pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah program memberikan makan bergizi gratis yang sudah berjalan sampai dengan beberapa waktu lalu sampai dengan saat ini. Mudah-mudahan apa yang diprogramkan oleh pemerintah dengan program-program yang luar biasa, termasuk salah satunya adalah makan bergizi gratis, termasuk swasembada pangan nantinya, itu nanti bisa berdampak kepada kesejahteraan, kemaslahatan kita semuanya, khususnya di wilayah Papua Barat. Pangdam 18 Kasuari juga berharap dengan kehadiran dirinya bersama jajaran serta Ketua Persid Kartika Chandra Kirana 18 Manokwari dapat menjadi motivasi agar program BMG dapat lebih baik, selain itu berdampak pula bagi anak-anak. Rekan-rekan dari pejabat utama beserta pengurus Persid Kartika Chandra dari 18 Kasuari, mudah-mudahan ini menjadikan suatu penyemangat buat Bapak Ibu guru sekalian, buat anak-anakku tercinta, yang program ini menjadikan kekuatan buat kita semuanya untuk kita menjadi manusia yang kuat dan selalu bersyukur.
Dalam kunjungan tersebut, Pangdam bersama Ketua Persid Kartika Chandra Kirana membagikan bingkisan bagi siswa-siswi dari kedua sekolah. Setelah membagikan bingkisan, Pangdam bersama rombongan juga melihat langsung proses makan makanan bergizi gratis. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, Saudara, program makan bergizi gratis yang diprogramkan pemerintah pusat diakui para guru kepala sekolah bahwa sangat berdampak positif terhadap kehadiran siswa untuk mengikuti proses belajar mengajar di sekolah. Program makan bergizi gratis BMG resmi berlangsung sejak 6 Januari 2025 lalu. Khususnya di Kabupaten Manokwari terdapat 10 sekolah yang menjadi sasaran karena mayoritas siswa ialah orang asli Papua. Pemberian makanan bergizi gratis yang diprogramkan oleh Presiden Prabowo Subianto memberikan dampak positif bagi siswa. Seperti halnya di SD YPK 04 Maranatha Kota, disampaikan kepala sekolah bahwa program ini berpengaruh pada kehadiran siswa di sekolah. Ya, karena kalau kita lihat tahun-tahun dari saya, zaman saya kepala sekolah sampai sekarang, nah kalau kita punya jumlah siswa itu menurun terus karena mungkin tidak ada input dari yayasan ini, akhirnya ada masuk, kadang tidak. Maka itu dengan adanya ini mereka rajin sekali. Rajin masuk, karena saya bilang bukan jangan dengan makanan ini kamu rajin, tapi apa yang guru-guru sudah. Ini kan kita nih bukan anak-anak yang orang tuanya berada. Yang di sekolah Kebanyakan anak-anak itu datang dari rumah itu kadang-kadang ada tidak sarapan, akhirnya diberikan uang jajan saja sampai di sekolah baru ada jualan, misalnya ada di depan sekolah sini kan kita belum ada kantin. Di depan sekolah itu mereka menggunakan uang jajan itu. Dengan adanya ini mereka kadang jarang. Justru lebih sehat juga lebih ya. Sehat. Malah saya lihat anak lebih giat untuk Hal senada juga disampaikan Kepala Sekolah SD YPK 14 Maranatha Kota bahwa program ini sangat membantu siswa dalam pemenuhan makan bergizi, sebab kadang didapati siswa yang tidak sarapan pagi. Melalui program ini, siswa sangat terbantu. Banyak perubahan. Sebelum dapat ini, anak-anak malas datang sekolah. Sering mungkin tidak sarapan dari rumah, pusing di sekolah. Pusing? Iya. Oh. Jadi biasa kita guru kalau pusing apa kita berikan makan. Tapi dengan adanya makanan bergizi ini, kadang tidak pernah lagi kita lihat begitu. Jadi memang sangat Pihak sekolah berharap program makan bergizi gratis yang diprogramkan Presiden Prabowo Subianto bisa terus berjalan, sehingga siswa juga mendapat manfaat dari program BMG. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, persiapan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat, penjabat Gubernur Papua Barat berharap tidak semua pejabat harus ke Jakarta, tetapi harus ada pejabat lainnya yang menyiapkan acara penyambutan di Papua Barat. Proses pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2025 di Jakarta. Pemerintah Provinsi Papua Barat telah melaksanakan persiapan untuk proses pelantikan dan juga serah terima jabatan dari penjabat gubernur kepada gubernur terpilih dan juga penjabat sekda kepada sekda definitif. Agar semua kegiatan bisa berjalan maksimal, penjabat gubernur berpesan agar proses pelantikan di Jakarta. Dalam apel gabungan yang dilaksanakan pada Jumat 14 Februari 2025, penjabat gubernur Papua Barat Ali Baham Temong Mere berharap tidak semua harus ke Jakarta mengikuti proses pelantikan. Diharapkan ada juga yang menyiapkan acara yang akan dilaksanakan di Manokwari, Papua Barat. Setelah proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur, kegiatan selanjutnya akan mengikuti pembekalan yang akan dilaksanakan di Magelang dan akan berlangsung hingga tanggal 28 Februari 2025. Ya tidak semua harus ke Jakarta. Ya, kita ada yang memang bertugas untuk mendampingi ya di Jakarta. Yang lainnya kita di sini, kita siap-siap di sini
bersihkan kantor, kemudian kita menunggu kembalinya Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur. Setelah pelantikan tanggal 20, itu Gubernur langsung menuju ke Jogja, lanjut ke Magelang. Untuk mengikuti pembekalan. Pembekalan ini sampai dengan tanggal 28. Ya, setelah beliau kembali ke sini, baru kita akan bersama-sama masyarakat, ya, bersama untuk melaksanakan syukuran. Syukurannya itu nanti di Gor Sanggeng. Nah, oleh karena itu dari sini ke sana kami minta untuk Sanggeng dilihat, karena itu fasilitas pemerintah ya kebersihannya, hal-hal lain semua dilihat secara baik supaya persiapan menuju pada pelaksanaan syukuran bersama masyarakat itu. Untuk persiapan di Provinsi Papua Barat akan dilaksanakan syukuran yang berlangsung di Gor Sanggeng, Manokwari. Untuk itu, selain ada yang berangkat ke Jakarta, juga ada yang mempersiapkan acara di Provinsi Papua Barat. Himbauan pembatasan berangkat ke Jakarta sesuai dengan instruksi Presiden tentang efisiensi anggaran nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan juga anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, memimpin apel terakhir sebagai penjabat Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temong Mere berterima kasih atas dukungan semua stakeholder. Pemilu dapat berjalan lancar sehingga menghasilkan pimpinan kepala daerah yang akan dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 mendatang. Hal tersebut disampaikan penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temong Mere saat memimpin apel gabungan di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat pada Jumat 14 Februari 2025. Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temong Mere berterima kasih kepada semua stakeholder berkat semua dukungan pelaksanaan pilkada pada 27 November 2024 lalu. Bisa berjalan aman dan menghasilkan kepala daerah di Provinsi Papua Barat dan juga gubernur serta wakil gubernur Papua Barat periode 2025-2030. Dan ya tentunya berbagai hal yang telah kita lakukan dalam konteks pelayanan publik tentunya adalah hasil kita bersama. Tugas yang paling besar adalah tugas menyelesaikan pemilu. Ya, kalau yang lain-lain adalah memang itu bagaimana mempertahankan pelayanan publik itu berjalan secara optimal, ya. Tetapi tugas yang dibebankan pertama adalah karena adanya penjabat gubernur itu karena belum ada pejabat definitif. Maka tugas utamanya adalah pemilu. Dan alhamdulillah pemilu berjalan aman lancar. Dan yang lebih lagi adalah seluruh ya, baik gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati yang semulanya kita memprediksi tidak dilantik bersamaan, ternyata alhamdulillah dilantik semua bersamaan pada tanggal 20 Februari 2025. Tepuk tangan lagi. Ya. Penjabat Gubernur Papua Barat mengatakan tahapan proses perencanaan penganggaran sudah selesai. Proses dokumen anggaran semua sudah dilaksanakan, kini tinggal melaksanakan kebijakan nasional yang harus diimplementasikan di daerah. Tentang efisiensi anggaran dan juga penjabaran instruksi Presiden yang akan dilaksanakan di Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Kasus bullying semakin hari semakin meningkat. Bullying tidak hanya fisik, bisa berupa ejekan, perundungan daring, bahkan pengucilan. Bullying merusak harga diri, kesehatan mental, dan masa depan. Sebagian korban dapat mengalami depresi dan kecemasan. Siapa saja bisa menjadi korban, tapi kita
bisa menghentikannya. Saya pernah jadi korban. Saya tahu bagaimana rasanya. Kita harus berani bicara. Pelaku bullying dapat dikenakan ancaman pidana yang berat sesuai hukum di Indonesia. Bullying hanya akan berhenti jika kita berani bicara dan menolong. Jangan jadi penonton. Banyak korban sudah berjatuhan. Stop perundungan, mulai dari kita. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, sambut hari ulang tahun 79 Persit, Kodam 18 Kasuari gelar aksi sosial donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, dan pemeriksaan sadaris bagi pengurus dan anggota Persit Kartina Chandra Kirana. PD 18 Kasuari. Aksi sosial berupa donor darah, medical check up atau pemeriksaan kesehatan gratis, dan pemeriksaan sadaris atau pemeriksaan payudara klinis dilaksanakan Kodam 18 Kasuari pada Kamis 13 Februari 2025. Kegiatan yang berlangsung dalam rangka memperingati HUT ke-79 tahun Persit Kartika Chandra Kirana berlangsung di Rumah Sakit di Marakodim 1801 Manokwari. Dalam seremoni aksi sosial tersebut dihadiri Pangdam 18 Kasuari dan jajaran, Dandim 1801 Manokwari, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana, serta pengurus dan anggota. Kakesdam Kodam 18 Kasuari Dr. Hilary dalam sambutannya menyampaikan aksi donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, serta sadaris menjadi bagian penting dari kebijakan pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah. Mengenai kegiatan ini yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini sampai dengan selesai, yang kita lakukan ini adalah merupakan salah satu program yang sangat baik sekali dan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Bapak Presiden. Jadi masuk dalam program, kalau kita lihat ada dua hal yang dalam hal ini yang bisa kita temukan, yaitu pertama, dalam program kesehatan ini ada istilahnya ATM. Yang kedua, pemeriksaan kesehatan gratis. Sementara itu di kesempatan yang sama, Ketua Persit KCK 18 Manokwari Nyonya Arlene Jimmy Ramos dalam sambutannya menyampaikan aksi sosial yang dilaksanakan menjadi momen bersilaturahmi serta wujud dari peran aktif dalam kegiatan yang dapat bermanfaat bagi pribadi dan juga orang lain. Dalam rangka membuat tali silaturahmi di antara kita, serta berperan aktif dalam kegiatan yang bermanfaat bagi kesehatan diri sendiri maupun orang lain. Kegiatan donor darah yang kita lakukan tidak hanya memberikan manfaat bagi kesehatan kita, tetapi juga menjadi bentuk kepedulian sosial kita terhadap sesama, karena tetes darah yang kita sumbangkan bisa menjadi harapan hidup bagi mereka yang membutuhkan. Selain itu, kegiatan sadaris yang turut diselenggarakan pada hari ini merupakan upaya penting dalam menjaga kesehatan, kesejahteraan mental dan fisik anggota Persit. Dengan berpartisipasi dalam kegiatan ini, kita dapat juga lebih sadar akan pentingnya menjaga keseimbangan tubuh dan pikiran untuk terus beraktivitas dengan penuh semangat. Selanjutnya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam menyelenggarakan acara ini, serta kepada seluruh anggota Persit yang telah ikut berpartisipasi. Semoga kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi kita semua, serta semakin mempererat hubungan keluarga di antara kita. Kegiatan donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, serta sadaris mendapat respon positif dari pengurus dan anggota Persit Kartika Chandra Kirana 18 Manokwari. Kegiatan sosial serupa juga akan dilakukan Kodam 18 Kasuari bagi jajarannya pada bulan April mendatang. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, anggota Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat DPRPB dari fraksi Golkar Dapil Kaimana bidang infrastruktur melakukan reses di 3 kampung, yaitu Kampung Afu-Afu, Tugarni, dan Bayeda, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat pada tanggal 13 Februari 2025.
Philip Hendrik, anggota Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Papua DPR PB dari fraksi Golkar Dapil Kaimana, saat berkunjung menyampaikan ini merupakan reses pertama dalam masa persidangan tahun 2025. Berkunjung ke Kampung Afu-Afu, Distrik Arguni Atas, Kabupaten Kaimana, dalam rangka reses, dirinya telah mendengar langsung aspirasi masyarakat. Ada 2 program prioritas yang disampaikan masyarakat, yakni pertama pembangunan pastori dan rehab gereja GPI Alfa Omega Afu-Afu akibat terjadinya longsor, dan kedua adalah untuk ekonomi kerakyatan, diantaranya kelompok tani dan nelayan. Sonbait. Atas kesempatan diberikan, pada saat ini saya Philip Hendrik, anggota DPR Provinsi Papua Barat, melakukan reses pertama pada masa persidangan pertama tahun 2025 di Kampung Afu-Afu, Distrik Arguni Atas. Pada kesempatan ini kita telah mendengar aspirasi masyarakat dengan 2 program prioritas, yaitu yang pertama pembangunan pastori dan rehab ada sedikit longsor di gereja, dan yang kedua untuk ekonomi kerakyatan, diantaranya untuk kelompok tani dan kelompok nelayan. Jadi mungkin itu 2 program prioritas yang akan kita bawa kembali ke Manokwari dan kita usulkan kepada pemerintah provinsi. Terima kasih. Setelah mendengar aspirasi dari masyarakat di 3 kampung yang ada di Distrik Arguni, anggota Komisi 4 DPR PB dan rombongan langsung melakukan perjalanan balik ke tempat istirahat. Aspirasi yang diterima tentunya akan dibawa dan dibahas pada sidang di DPR nantinya. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, reses 1 tahun 2025 yang digelar selama 8 hari di Dapil Kabupaten Fakfak, Saleh Siknun bertemu Serikat Guru Asli Papua di Fakfak. Para guru berharap dunia pendidikan dapat terus ditingkatkan. Haji Saleh Siknun, anggota DPR Papua Barat, dalam menjalani masa reses yang pertama tahun 2025, bertemu masa pemilihannya di berbagai daerah di Dapil Kabupaten Fakfak, bertemu dengan para pemilihnya termasuk para guru yang tergabung dalam Serikat Guru Asli Papua yang disikat sigap para kepala sekolah Silta di Kabupaten Fakfak. Kepala Tim Liputan Haji Saleh Siknun ada aspirasi terkait siswa dan prestasi di bangku pendidikan. Haji Saleh Siknun menegaskan bahwa sudah waktunya kita membuka diri dan mau belajar dari orang lain dengan melakukan studi tiru. Saya Saleh Siknun, anggota DPR Papua Barat dari PDI Perjuangan. Saat ini saya melakukan reses di Kabupaten Fakfak. Kami sudah berjalan mulai dari Karas sampai dengan pertemuan terakhir malam ini dengan guru-guru. Banyak hal yang kita dapatkan, termasuk di dalamnya persoalan guru. Yang kami dapatkan hari ini masih ada kasus siswa tingkat SLTA yang belum bisa baca tulis. Ini bukan kesalahan siapa-siapa, ini kesalahan kita semua. Ini tanggung jawab kita semua. Bukan hanya tanggung jawab Dinas Pendidikan, bukan tanggung jawab guru, tapi tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab tokoh agama, tanggung jawab kampung, tanggung jawab kita semua, termasuk kita yang DPR. Kenapa? Karena kita belum ada kerjasama. Kita sudah sama-sama kerja tapi belum bekerja sama. Jadi maksud dengan bekerja sama ini bicara pendidikan harus melibatkan orang tua, melibatkan tokoh agama, tokoh adat. Ada image yang dibangun bahwa pendidikan untuk orang asli Papua itu rendah. Sebenarnya tidak. Kita punya kemampuan, kita punya potensi, dan hari ini kita ketemu dengan teman-teman sigap, terus kemudian teman-teman kelompok para kepala sekolah, baik SD maupun SMP, dan juga SMA. Salah satu program yang kita bicarakan malam ini yaitu program studi tiru. Kita harus belajar dari orang, dan kemudian orang lain juga memberikan contoh kepada kita. Berikut dalam kesempatan yang sama, Ketua Sigap Kristina Kabes mengatakan berharap ada perubahan-perubahan yang terjadi setelah harapan para guru yang diterima wakil rakyat melalui wakil rakyat. Ketua Sigap juga berharap pemerintah mampu membuka ruang untuk berdiskusi bersama untuk kemasyarakatan para murid angkatan masa depan bangsa Indonesia Emas 2025 yang akan datang. Teman-teman guru Sigap se-Kabupaten Fakfak, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Saleh Siknun, Bapak Haji Saleh Siknun yang telah menerima kami di malam hari ini untuk diskusi dalam masa reses Bapak terkait dengan bagaimana pendidikan di kabupaten ini, terutama untuk kami guru-guru AP, tetapi juga anak-anak UAP yang ada di negeri ini.
kami berharap ada perubahan-perubahan yang terjadi baik di tingkat provinsi, di mana Bapak bertugas sebagai anggota DPR Provinsi, tapi juga Bapak sebagai ketua tim pemenang untuk pemerintahan baru ini, agar lebih fokus lagi memperhatikan pendidikan. Harapan kami untuk pemerintahan baru, mungkin ada ruang untuk kami para guru. Kalau saya hari ini mewakili SIGAP, mewakili guru-guru OAP, tetapi guru secara keseluruhan. Karena siapapun guru, dia mengabdi untuk anak-anak negeri ini. Jadi pemerintah membuka ruang agar tidak lagi demo-demo atau tidak lagi tuntut-tuntut yang lain-lain. Tetapi pemerintah buka ruang, mendengarkan apa yang kami sampaikan, dan pasti ada solusi gitu, untuk itu. Jadi harapan kami, siapapun itu, kami siap untuk sama-sama membangun Fakfak. Pertemuan yang berlangsung di sebuah restoran antara Haji Saleh Siknun, anggota DPR Papua Barat di Meses Rases 1 tahun 2025, bersama para utusan guru yang tergabung dalam Sigap Serikat Guru Asli Papua dan juga beberapa para kepala sekolah SD, SMP, SMA di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Frans Samela, kontributor TVRI, melaporkan dari Fakfak, Papua Barat. Saudara, menjaga kesehatan dan juga kekompakan di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat, penjabat Gubernur Papua Barat didampingi pimpinan OPD melaksanakan senam bersama. Di momen peringati Hari Kasih Sayang pada Jumat 14 Februari 2025, penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temong Mere melakukan senam bersama yang berlangsung di lapangan apel kantor Gubernur Papua Barat. Senam bersama yang dilaksanakan dipimpin langsung oleh anggota Bapor Kopri Papua Barat yang sekaligus mensosialisasikan senam Korpri. Senam yang dilaksanakan selama 30 menit diikuti oleh penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temong Mere, didampingi pimpinan OPD dan juga pegawai Provinsi Papua Barat. Penjabat Gubernur Papua Barat berterima kasih di Hari Kasih Sayang 14 Februari 2025. Kebersamaan antar pimpinan dan juga pegawai di lingkungan Provinsi Papua Barat semakin kompak dan maju bersama untuk membangun Papua Barat. Kalau semua itu berarti yang rancang ini berarti kita orang yang rancang ke apa? Ya, paling bisa lahir itu beda detik. Biar jamnya sama, menitnya sama, bisa detiknya berubah. Pasti seperti itu, karena yang merancang itu yang Maha Tahu. Ya, yang Maha Tahu. Tetapi yang perlu saya sampaikan hari ini, ucapan selamat kepada kita semua, karena hari ini adalah hari Valentine. Itu hari apa itu? Kasih sayang ya. Nah, karena kasih sayang maka hari ini Kepala Biro Umum siapkan itu. Siapkan kue di situ untuk kita semua makan. Itu rupanya Kepala Biro Umum itu tanggap sekali. Saya beliau langsung menyiapkan karena memang ternyata ulang tahun untuk semua, yaitu hari Valentine Day. Selain senam bersama juga ada makan bersama yang disiapkan Biro Umum Setda Papua Barat. Hal ini dilaksanakan untuk makan bersama pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, momen Hari Valentine, Polresta Manokwari membagikan coklat dan bunga kepada pengendara motor dan mobil di lampu merah Haji Bau Wosi. Tidak hanya itu, Kasat Lantas juga memberikan himbauan kepada masyarakat yang lewat agar selalu menggunakan helm dan tertib berlalu lintas. Hari Kasih Sayang yang jatuh tanggal 14 Februari 2025 merupakan momen berbagi kepada orang-orang tersayang maupun keluarga yang ada di sekitar kita. Momen berbagi itu dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Manokwari dengan membagikan coklat dan bunga kepada pengendara yang melintasi di traffic light Haji Bau Wosi. Kasat Lantas Polresta Manokwari Ibtu Narfa mengatakan, kegiatan ini adalah kegiatan humanis yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan himbauan agar tertib berlalu lintas kepada pengendara roda 2 maupun roda 4 yang melintasi lampu merah Haji Bau, yang digabung bersama dengan Hari Kasih Sayang sehingga diharapkan masyarakat juga bisa patuh terhadap peraturan lalu lintas dengan menggunakan helm, menggunakan seatbelt dan tidak melawan arus lalu lintas. Kita ambil momentum operasi keselamatan, juga kita gabung dengan kebetulan ini Hari Kasih Sayang. Jadi kami menghimbau dengan Hari Kasih Sayang ini, teman-teman pengendara yang berkendara di jalanan Manokwari lebih sayang diri sendiri. Bagaimana dia mau sayang orang lain kalau dia tidak sayang diri sendiri? Jadi kami menghimbau dengan bagi-bagi bunga dan bagi-bagi coklat, biar mereka lebih aware, lebih sadar untuk menggunakan helm, menggunakan seatbelt, tidak melawan arus seperti 7-9 prioritas operasi keselamatan. Demikian rekan-rekan.
Ada berapa banyak tenar bunga dan coklat yang dibagi? Yang kami bagi ini ada kurang lebih bunganya 30, coklatnya 30 karena terbatas. Lebih lanjut, Ibtu Nurfa mengatakan segala cara sudah dilakukan terkait sosialisasi lalu lintas, namun masih banyak pengendara yang belum sadar pentingnya berlalu lintas di Manokwari. Oleh sebab itu, pihaknya akan turun ke setiap distrik, lurah, dan RT untuk membantu menghimbau warganya agar tertib berlalu lintas, terutama menggunakan helm. Banyak Manokwari ini yang harus kita benahi, dan mungkin kita evaluasi pola-pola yang selama ini kita laksanakan, himbauan sudah kita laksanakan, teguran sudah kita laksanakan, penindakan sudah kita laksanakan. Mungkin kita pakai cara yang lebih soft, mungkin nanti merapat himbau lagi ke distrik-distrik, ke kelurahan-lurah, ke RT-RT untuk lebih bantu kami untuk menghimbau ke masyarakatnya, ke keluarganya untuk lebih taat berlalu lintas. Kita kurang berbudaya berlalu lintas, tertib berlalu lintas ini kurang di Manokwari. Gitu rekan-rekan. Sementara itu, coklat dan bunga yang dibagikan kepada pengendara traffic light Haji Bau Wosi Jumat 14 Februari 2025 sebanyak 30 coklat dan bunga. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, saudara, momen kasih sayang, Ibu Diana memanfaatkan peluang dengan berjualan buket atau bunga tangan di pinggir jalan dalam kota Manokwari. Hal tersebut dilakukan karena melihat peluang momen Hari Valentine. Peluang itulah yang dikatakan Ibu Diana saat duduk di pinggir jalan sambil menunggu pembeli yang datang untuk membeli buket bunga tangan hasil karyanya yang dijual pada momen Hari Kasih Sayang atau Valentine Day 14 Februari 2025. Usaha sederhananya yang ditatak dengan rapi di pinggir jalan dalam kota Manokwari telah berjalan dari tahun 2024 lalu. Usaha musiman yang dilakukan oleh Ibu Diana diawali dari acara wisudawan beberapa universitas di Manokwari pada tahun 2024 lalu. Ketika dijual buket bunga tangan miliknya habis terjual, maka dirinya menilai hasil karya miliknya pasti banyak peminat. Di momen Hari Valentine Day 14 Februari 2025, ia kembali berjualan dan banyak masyarakat yang singgah untuk berbelanja. Untuk harga jual dari kisaran Rp150 hingga Rp160.000 dengan banyak model, warna, dan juga banyak variasi yang dibuat semenarik mungkin. Ini lumayan. Kalau harganya kisaran dari berapa sampai berapa? Ada, ini sekarang ada 160, 150. Kalau ini 160. Tergantung desainnya sih. Oh, desainnya ya? Nah. Perbedaannya di mana 150 dan 160? Dia pasti ada beda lah. Kadang bunga dia ada kartu ucapannya di atas. Ada kartu ucapan? Ya. Jadi ini dari kemarin ya? Iya, dari kemarin. Kita ada jualan tapi kemarin belum ada ini jadi. Belum ada ini. Pas momennya hari ini ya? Iya. Jadi sampai hari ini saya besok sudah tidak? Tergantung iya keadaan besok kan. Iya. Dalam sehari dirinya bisa membuat buket bunga tangan sebanyak 5 buah. Di momen Hari Valentine Day tahun 2025 ini, dirinya hanya membuat sekitar 20 hingga 40 buket bunga tangan. Dari hasil karyanya, banyak juga masyarakat, terutama muda-mudi yang membelinya untuk diberikan kepada orang yang mereka kasihi. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Kami memulai aktivitas mengambil usaha di dunia wirausaha sejak tahun 1980. Bermula dari tenun 4, alat tenun ATBM, alat tenun bukan mesin. Memperdayakan khususnya ibu-ibu yang memang pekerjaannya sudah memiliki keterampilan seni tenun. Kami juga memperhatikan 40-50 orang kesejahteraan mereka. Motif, desain, motif ada motif tradisional, kontemporer yang bernuansa fauna dan flora.
tantangan yang dihadapi, usia mereka sudah makin menua. Mereka punya kepentingan untuk pelayanan keluarga, punya anak, cucu. Tanamkan rasa percaya diri, ketekunan di dalamnya, kesabaran juga, yakin akan mewarisi suatu nilai sukses dan mulia. Kami tidak hanya menenun kain, tapi menenun harapan untuk masyarakat sekitarnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, efisiensi anggaran di pemerintahan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia belum lama ini, sehingga Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat mengurangi perjalanan dinas dan juga pembatasan kegiatan seremonial. Menindaklanjuti kebijakan pemerintah terkait dengan efisiensi penggunaan anggaran yang tertuang pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan juga anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Mengacu dengan surat tersebut, maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat mengurangi kegiatan antara lain perjalanan dinas dan juga kegiatan seremonial yang mengakibatkan belanja. Bapenda Papua Barat melakukan pemetaan kembali. M. Bahri Yasin, Kepala Bapenda Papua Barat mengatakan untuk kegiatan seremonial di Bapenda akan ditiadakan dan lebih fokus kepada pekerjaan rutin yang menjadi tugas dan tanggung jawab sehingga pendapatan asli daerah dapat lebih optimal ditingkatkan. Untuk perjalanan dinas kita efisiensi. Jadi dalam arti kalau itu bisa dilakukan secara daring, lakukan secara daring. Kemudian kegiatan-kegiatan seremonial yang menyebabkan belanja, sebenarnya di kegiatan itu kan tidak ada kegiatan seremonial A, tapi dari kegiatan misalnya kegiatan A di dalamnya itu ada perjalanan dinas, ada makan minum, ada honor narasumber, ada honor kegiatan. Nah itu yang kita akan Bapenda melakukan pemetaan kembali. Kalau itu tidak substansi dan dia istilahnya hanya bersifat seremonial, kita pangkas. Tapi saat ini ya untuk kegiatan di Bapenda yang bersifat seremonial belum kita lakukan atau akan tidak kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita melakukan pekerjaan-pekerjaan rutin yang memang menjadi tugas pokok kita. Jadi misalnya bagaimana kemarin kita dengan pariwisata, kita dengan dinas kehutanan, kemudian samsat kita mengoptimalkan mereka punya pelaksanaan tugas fungsi. Kemudian bekerja sama dengan Dirlantas. Kita tahu bahwa sekarang lagi ada program operasi patuh ya. Ya, Kalimantan. Itu Bapenda. Kepala Bapenda menegaskan untuk pelaksanaan jalan dinas dan juga kegiatan-kegiatan seremonial untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia akan diselektif dan akan dimaksimalkan secara daring. Untuk salah satu indikator untuk pelaksanaan operasi itu adalah kelengkapan pajaknya. Jadi saya berharap Bapak Ibu tidak masuk dalam kategori tidak ditangkap dalam operasi itu karena belum bayar pajak. Berarti termasuk perjalanan dinas juga diketahui. Perjalanan dinas tetap. Sampai saat ini. Kalau ada pelatihan terhadap sumber daya manusia ini Bapak Ibu, kita akan selektif. Yang memang selektif. Nah, kegiatan-kegiatan BIMTEK yang memang substansinya kepada kapasitas SDM untuk bagaimana meningkatkan kualitas SDM di Bapenda yang teknis. Itu kita akan selektif. Yang pertama kalau bisa dilakukan secara daring, ya kita akan ikut yang secara daring. Tetapi kalau efisiensi anggaran akan dilakukan sesuai dengan perintah Presiden. Namun program prioritas Bapenda untuk meningkatkan pendapatan asli daerah akan terus ditingkatkan sesuai dengan target yang diberikan tahun 2025. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden Inpres Nomor 1 Tahun 2025, pemerintah Kota Sorong, Papua Barat Daya akan memangkas anggaran prioritas. Pemerintah dampak efisiensi anggaran.
Hal tersebut ditegaskan penjabat Wali Kota Sorong Bernard Rondonuwu usai penyerahan SK calon pegawai negeri sipil CPNS Formasi 2021 di Gedung Lambertus Jitmau pada Rabu 12 Februari 2025. PJ Wali Kota mengatakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah pasti akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Mantan PJ Bupati Maibrat ini menyampaikan pemerintah daerah sudah pasti lakukan program pemerintah pusat, bahkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah APBD Kota Sorong sudah ada diprioritaskan dan program Presiden tahun 2025 seperti makan bergizi gratis dan cek kesehatan gratis. Selain itu, kata Bernard, termasuk efisiensi anggaran Impres nomor 1 tahun 2025, Pemkot Sorong akan menyesuaikan pemangkasan anggaran pada program prioritas pemerintah daerah. Program pemerintah pusat, program apalagi ini program prioritas Pak Presiden pasti akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, itu udah pasti. Bukan lagi menunggu, itu pasti kita harus lakukan, itu wajib dilakukan. Karena itu program prioritas. Dalam APBD kita di awal kita sudah sampaikan bahwa Pak Presiden Prabowo, Pak Gibran dilantik, kita wajib ikuti program prioritas. Jadi itu sudah tergambar di dalam APBD kita, itu wajib dilakukan. Kalau efisiensi anggaran sekarang Pak Sekda dengan tim TAPD sesuai dengan Impres nomor 1 2025 kita menyesuaikan. Sekarang lagi berproses, mana yang memang harus dipangkas kita pangkas. Memang harus seperti itu, ya pemerintah daerah harus, kebijakan harus sama-sama, satu komando. Tim Liputan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, selain Kota Sorong, Papua Barat Daya yang siap untuk memangkas anggaran pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten Manokwari, Papua Barat juga menyikapinya dan siap untuk melakukan pemangkasan anggaran yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Bupati Manokwari menyampaikan bahwa Pemda Manokwari akan melakukan penyesuaian. Masuki lapangan apel. Sesuai surat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2025, pemerintah Kabupaten Manokwari akan melakukan penyesuaian di daerah. Demikian disampaikan Bupati Manokwari belum lama ini ketika menjawab pertanyaan awak media tentang tanggapan pemerintah daerah terkait instruksi tersebut. Yang jelas kita daerah sebagai bagian dari pemerintah pusat, ya kita tentu menyesuaikan, kita tetap dukung apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Bapak Presiden, walaupun dampak dari pemotongan atau pemangkasan anggaran ini pasti berdampak pada kualitas APBD kita, ya, baik dari sisi pendapatan maupun juga belanja. Karena itu lebih lanjut disampaikan Bupati bahwa dalam waktu dekat penyesuaian akan dilakukan serta melakukan evaluasi kembali sumber-sumber anggaran daerah yang terkena dampak serta besaran pengurangan anggaran. Kita juga dalam waktu yang singkat kita akan segera melakukan penyesuaian APBD untuk kita evaluasi kembali sumber-sumber mana saja yang mengalami pemangkasan dari pemerintah pusat dan berapa besarnya yang mengalami pemangkasan, sehingga kita akan menyesuaikan sehingga belanja kita jangan sampai lebih besar dari pendapatan daerah kita. Nah, kita berharap ada keseimbangan dalam antara pendapatan dengan belanja di kita di Kabupaten Manokwari. Kita juga berharap juga kemudian masyarakat di Kabupaten Manokwari bisa memahami kalau ada banyak hal yang belum bisa kita jawab, belum bisa kita respon. Ya memang ini kondisi yang harus kita maklumi bersama-sama. Dengan adanya kebijakan pemerintah pusat akan efisiensi penggunaan anggaran, maka Bupati berharap seluruh instansi terkait untuk lebih bijak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, mengingat keterbatasan anggaran yang ada menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan.
Saudara, program pelayanan kesehatan gratis yang telah dicanangkan oleh pemerintahan Prabowo Gibran per tanggal 10 Februari 2025, terkhusus di Manokwari, Papua Barat belum semaksimal mungkin terlaksana. Dikarenakan beberapa puskesmas di Manokwari baru selesai mendapatkan sosialisasi terkait pelayanan program tersebut. Unit Pelayanan Terpadu Daerah Puskesmas Sowi Manokwari sesuai pantauan TVRI Papua Barat di lokasi pelayanan kesehatan tersebut, untuk pelayanan kesehatan masih terlihat seperti biasanya sesuai pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Dan untuk pelayanan program pemeriksaan kesehatan gratis belum terlihat atau terlaksana sebagaimana yang telah diinstruksikan oleh pemerintah pusat atau Kemenkes RI. Sementara itu, Gerda Boseren selaku Kepala UPTD Puskesmas Sowi saat ditemui di ruang kerjanya menyampaikan bahwa pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis di UPTD Puskesmas Sowi belum terlaksana dikarenakan beberapa UPTD Puskesmas di Manokwari termasuk UPTD Puskesmas Sowi baru saja mengikuti sosialisasi teknis pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis pada Rabu kemarin. Sehingga selaku Kapus UPTD Puskesmas Sowi sementara ini sedang melakukan starting di lingkup kerja UPTD Puskesmas Sowi. Untuk Puskesmas Sowi memang sampai saat ini kami belum melaksanakan karena kemarin kami baru mengikuti sosialisasi tentang PKG di Dinas Kesehatan Manokwari kemarin, khusus yang berulang tahun. Ya, Kepala Puskesmas ya tentunya wajib untuk membuat SK penunjukan untuk administratornya, 1 orang masing-masing puskesmas. Namun kami harus sosialisasi dalam gedung dulu untuk kita punya pegawai dulu sebelum melaksanakan pelayanan gratis bagi yang berulang tahun di tahun ini. Tentunya pegawai harus tahu dulu tentang apa-apa saja yang perlu kita siapkan untuk melaksanakan pelayanan gratis bagi yang berulang tahun di tahun ini. Lebih lanjut, Gerda juga menghimbau kepada warga yang berada di wilayah UPTD Puskesmas Sowi yang tidak memiliki handphone Android agar dapat langsung mendatangi Puskesmas UPTD Puskesmas Sowi agar mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis. Bahan bagi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Sowi yang memiliki tanggal lahir dari Januari sampai dengan tanggal 30 April 2025 bisa datang ke Puskesmas Sowi untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Itu bagi yang peserta yang tidak memiliki HP Android. Ada petugas yang karena ada petugas yang akan siap untuk membantu untuk mendaftarkan. Tetapi yang bagi warga Kota Manokwari yang ingin mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis dapat menghubungi nomor WhatsApp atau chatbot Kemenkes nomor 0812 7887 8812, kemudian ketik kado lalu kirim. Berbagai upaya dalam pelayanan kesehatan terus dilakukan oleh pemerintah Prabowo Gibran demi terwujudnya masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, mendukung program PKG pemerintah Kota Sorong, Papua Barat Daya, resmi melaunching pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat yang berulang tahun. Sejumlah warga antusias mendatangi puskesmas pada Kamis 13 Februari 2025. Hari ketiga pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat yang berulang tahun. Antusias mendatangi Puskesmas Kelasaman Kota Sorong, Papua Barat Daya sejak Kamis pagi 13 Februari 2025. Dari pantauan di Puskesmas Kelasaman, bagi pasien yang ingin melakukan pemeriksaan kesehatan gratis, wajib mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat maupun membawa kartu tanda penduduk atau KTP kepada petugas puskesmas. Kepala Puskesmas Kelasaman Dr. Levina B. Sesa mengatakan, pemeriksaan kesehatan gratis bagi pasien yang berulang tahun pada bulan ini sudah 5 orang pasien yang terlayani. Bahkan menurut dokter, salah satu bayi yang baru lahir mendapat pelayanan gratis screening hipotiroid. Program pemeriksaan kesehatan gratis ini cukup diminati warga Sorong, bahkan mereka sudah mendaftar mendahului hari ulang tahun mereka. Gratis bagi yang berulang tahun di pada hari ini kami sudah melayani 5 pasien
Yang pertama, bayi baru lahir untuk pemeriksaan screening hipotiroid dan pemeriksaan tumbuh kembang dan menggunakan pengukuran antropometri. Kemudian yang kedua, untuk pemeriksaan kesehatan gratis bagi balita usia 1 tahun 9 hari. Sudah kami lakukan pemeriksaan tuberkulin, HB, golongan darah, dan juga pemeriksaan gula darah. Dan ada 2 pasien dewasa sudah kami lakukan semua pemeriksaan sesuai dengan juknis, yang mana pemeriksaan mata, antropometri, telinga, kemudian pemeriksaan laboratorium untuk profil lipid, kemudian uji tuberkulin, kesehatan jiwa, EKG sudah kami lakukan, dan yang terakhir untuk pasien lansia juga pemeriksaannya sama seperti pemeriksaan kesehatan gratis untuk kategori dewasa. Jaka Satya bersama keluarganya ikut merasakan manfaat pemeriksaan kesehatan gratis, salah satu program unggul Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jaka mengakui ia bersama istrinya berulang tahun pada bulan Januari, namun diberikan kesempatan untuk pemeriksaan kesehatan gratis. Saya sendiri saya tahu kalau ada penyakit atau tidak. Dari jam berapa, Pak? Tadi jam berapa? Jam 8 lewat, Pak. Jam 9 dah. Bapak dengan siapa? Saya dengan istri. Bisa juga ya. Untuk ulang tahunnya Bapak kapan? Saya tanggal 5 Januari, istri tanggal 29 Januari. Oh gitu. Terus ini pemeriksaan gratisnya tadi apa aja, Pak? Saya dari jiwa, dari lab darah, dari KB, sama gigi. Terus gimana tadi selesai pemeriksaannya gimana hasilnya? Hasilnya bagus semua, nggak ada yang. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada berita Papua Barat hari ini, edisi Jumat 14 Februari 2025. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Mampioper undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.